Lihat, lift ini hanya untuk ketua. Ini hak istimewa. Pergi. Ya, aku sudah menyuruh seseorang membersihkan kantor. Ada lapisan debu yang tebal. Aku belum masuk ke sana selama lebih dari setengah tahun. Selamat pagi, Ketua. Ketua, aku sudah membuatkan teh untukmu. Buka jendelanya. Terima kasih. Ketua memintamu untuk pergi ke kantornya. Masuk. Ketua, Anda memanggil saya. Ya. Silakan duduk. Terima kasih. Duduk. Coba tehku. Oke, terima kasih. Minumlah teh. Ye Jing, kamu orang yang pintar. Aku datang padamu. Aku hanya ingin mendengar pendapatmu. Berdasarkan tren Qiming saat ini, menurutmu berapa lama lagi bisa bertahan? Ini. Penjualan Qiming tumbuh 20% setiap tahun. Untuk perusahaan besar, itu cukup menakjubkan. Ini semua klise. Aku mendengar Li Che dan Fang Zhengbei setiap hari dalam rapat. Dan Fang Zhengbei. Tapi hari ini aku tidak ingin mendengar dari kamu, Ye Xinjiang. Aku ingin mendengar yang sebenarnya. Begitu aku memanggilmu, dan kamu diminta menjawab pertanyaan ini. Ini sulit bagimu. Minumlah teh. Putriku akan segera kembali ke Cina. Aku ingin memberikannya padamu. Aku ingat Ruhua lebih tua setahun darimu. Katanya usia adalah rahasia terbesar wanita. Tapi kamu masih mengetahuinya. Kalau dia tahu aku bocorin umur aslinya ke kamu, dia pasti marah karena aku kasih tahu umur aslinya. Qiming udah terlalu melebarkan bisnisnya beberapa tahun terakhir. Bangun pabrik dan pasang lini produksi. Gak bakal untung dalam 1-2 tahun. Tapi juga butuh banyak dana. Kali ini, Dewan Direksi. Mereka mau manfaatin tren internet buat cari dana. Tapi dengan turunnya Nasdaq, jalan ini udah mentok. Penjualan adalah arus kas Qiming. Dan juga bagian paling penting. Kalau bagian ini bermasalah, Qiming bakal kacau. Aku bisa lihat ini. Dan Fang Zhengbei mungkin juga nggak gagal ngelihatnya. Tapi Qiming bukan milik Li atau Fang. Jadi Li Che cuma pengen dapat gaji tahunannya dengan aman. Fang Zhengbei adalah orang yang suka bertindak. Aku rasa dia udah mikirin jalan keluarnya. Dan itu Lin Lichen. Dia peduli banget sama proyeknya. Begitu proyeknya diadopsi perusahaan, kayak piramida di dunia kerja, dia bakal naik jabatan. Dan anakku Luhua, dia nggak punya kemampuan lain, tapi jago banget ngatur cowok. Di seluruh Qiming, siapa yang bisa dia kendalikan semaunya dan dilepas sesukanya? Cuma Lin Lichen. Soal mereka, dapat apa yang mereka mau. Lin Lichen pengen ketenaran. Sementara anakku Ruhua pengen cowok yang bisa dia pegang. Ye King, aku mau nanya, kamu pengen apa? Aku belum mikirin pengen apa. Tapi kalau sekarang dipikir-pikir, aku masih pengen kerja yang benar. Sebenarnya, setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Qiming adalah hasil jerih payahku selama ini.
sekarang lagi menghadapi rintangan. Kalau bisa lewatin, bakal ada setidaknya 10 tahun masa-masa indah. Jika kita tidak bisa melewatinya, akan terjadi bencana. Orang yang bisa memimpin Qiming melewati rintangan ini, setelah pertimbangan matang, dan saya memilih kamu. Saya. Ketua. Saya ada di depanmu. Adalah kesempatan sekali seumur hidup. Selain itu, kamu sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Bukankah untuk kesempatan ini? Kenapa kamu ragu? Saya ragu karena saya tidak tahu harga apa yang harus saya bayar. Harga apa yang harus saya bayar? Saya menghargai ini tentang kamu. Yang paling saya kagumi. Saya suka. Saya suka berurusan dengan orang yang tahu apa yang mereka inginkan. Ngomong-ngomong, nama belakang saya Yang Qiming. Saya punya seorang putri, Yang Ruhua. Kalian semua mengenalnya. Istri saya sudah meninggal. Ketua, saya masih perlu mempertimbangkan. Saya tahu ini hal besar untukmu. Tapi kamu harus tahu bahwa, sebagai istri Yang Qiming, meskipun hanya namanya saja, kamu akan memiliki 15% saham perusahaan. Saham yang bernilai ratusan juta aset. Juga, dengan pengalamanmu, kecuali kamu atas nama istri Yang Qiming. Kalau tidak, kamu tidak bisa menangani para pria itu. Satu hal lagi yang ingin saya ingatkan adalah, jika saran saya tidak bisa kamu terima, maka mulai hari ini, hari-harimu di Qiming akan berakhir. Saya pikir kita mungkin orang yang sama. Kita berdua pintar. Jika rencana A tidak berhasil, masih ada rencana B. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu rencana, kan? Apa kamu tidak khawatir bahwa? Apa kamu khawatir keputusanmu akan mengganggu Nona Yang Ruhua? Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah, jika suatu hari Qiming jatuh, dari mana dia akan mendapatkan tunjangannya setiap bulan? Bahkan jika Nona yang tidak menyukaiku, akar masalahnya mungkin adalah kamu. Karena kamu membiarkannya bekerja di bawahku. Dia sudah sombong selama lebih dari 20 tahun. Sesekali merasakan perasaan bergantung pada orang lain. Baginya, mungkin bukan hal yang buruk. Jika dia benar-benar belajar bergantung pada orang lain, itu akan menjadi berkah untukmu. Namun, aku takut keberuntunganku akan segera berakhir. Setelah seminggu, kata-katamu. Bisakah aku menyimpulkan bahwa aku telah diakui olehmu sampai batas tertentu? Aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu sekarang. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku perlu mempertimbangkan. Masa kesegaran kesempatan ini adalah 1 minggu. Setelah seminggu, atau menandatangani perjanjian pernikahan, atau mengajukan pengunduran dirimu.
bisa menjanjikan pertunangan antara kita. Tapi tanda tangan tidak akan terjadi hari ini. Tapi aku hanya memberimu waktu 1 minggu. Kamu tahu aku sudah menikah. Jika aku menikah lagi, aku harus melalui prosedur hukum terlebih dahulu. Aku perlu menyelesaikan pernikahan sebelumnya. Aku bisa memberimu. Aku bisa memberimu beberapa hari untuk menyelesaikannya. Aku hanya ingin kamu membuat komitmen untuk menetapkan tanggal pernikahan. Aku tidak bisa memenuhi pertunangan segera. Itu karena aku ingin melakukan segala sesuatu dengan lebih stabil dan lebih memuaskan. Aku tidak perlu bermain-main denganmu. Jika aku ingin menolak lamaran pernikahan, aku tidak akan berdiri di ruangan ini hari ini. Yang kusajikan di hadapanmu hanyalah surat pengunduran diri. Lalu katakan padaku apa yang kamu pikirkan. Chen Yu sedang menjalani perawatan khusus yang berlangsung sekitar setengah tahun. Dengan harapan, dia mungkin akan bangun dan menjadi orang yang sehat. Dalam kasus itu, aku bisa dengan wajar meminta cerai darinya. Bagaimana jika dia tidak bangun? Jika pengobatan masih tidak berhasil, aku akan memiliki hati yang bersih. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Mungkin dalam kasus itu, aku akan merasa lega. Tapi 6 bulan terlalu lama. Sebenarnya, aku sudah membuat janji. Apapun hasilnya dalam 6 bulan, aku akan memenuhi pertunangan. Misalkan, aku meminta kamu membuat keputusan dalam seminggu. Apa yang akan kamu lakukan? Jika begitu, aku akan meninggalkan Qiming tanpa ragu. Baik. Jika aku tidak setuju denganmu, aku akan terlalu tidak baik. 6 bulan kemudian, kita akan memenuhi pertunangan kita. Sebelum itu, kamu adalah asisten presiden dan tunanganku. Dua identitas ini mengharuskan kamu tidak bisa mengambil tanggung jawab menghidupkan kembali Qiming. Aku harap kamu bisa menepati janjimu dalam setengah tahun. Sepakat. Sepakat. Quechua. Anda harus melalui sekretaris untuk masuk. Kenapa kamu tidak punya sopan santun? Aku hanya ingin cepat melihatmu. Anakku, sudah dimanjakan sejak kecil. Bagaimana kabarnya? Apakah pekerjaan tim penjualan online berjalan lancar? Kamu belum tahu situasinya. Kamu harus berlatih dulu dengan Yexin. Dan mengenal bisnis perusahaan. Kamu pergi dulu, aku akan ke departemen perencanaan. Baik. Silakan. Hei, Meneer Lin. Sepertinya kita sangat aktif. Bagaimana progresnya? Berjalan lancar. Bagus sekali. Perusahaan mengandalkanmu untuk meningkatkan indeks penjualan. Dalam hal internet, aku sangat ingin berdiskusi denganmu tentang cara menerapkan konsep kategori. Aku tidak tertarik dengan teori kategorimu. Aku hanya ingin menyesuaikan diri dengan pasar dengan caraku sendiri. Menerapkan strategi pemasaran kategori adalah kebijakan tetap perusahaan tahun ini. Dalam hal ini, Dewan Direksi sudah memutuskan. Jika kamu melakukan ini, apakah kamu melawan Dewan Direksi? Strategi kategori adalah rencana jangka panjang dan perlu dieksplorasi dan diverifikasi. Aku hanya ingin cepat berada di jalur yang benar untuk bekerja sama dengan rencana penjualan keseluruhan Direktur Fang. Untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dengan cepat. Kamu melakukan ini. Aku akan melihat buku perencanaanmu dengan cepat. Aku melihatnya dengan cepat. Ide ini bagus. Tapi apakah terlalu maju? Membagi pusat penjualan menjadi beberapa unit bisnis yang langsung terkait dengan teknologi produksi. Ini sudah meruntuhkan model manajemen dan bisnis perusahaan yang asli. Yang kemungkinan besar akan menyebabkan kegagalan. Selain itu,
Ini tidak mendukung implementasi normal rencana penjualan tahunan. Beberapa ide spesifik. Hanya aku diskusikan secara pribadi dengan Direktur Yang. Tentu saja, aku juga perlu berdiskusi dan mendemonstrasikan dengan semua orang. Tadi malam, Ketua meminta aku dan Direktur Fang untuk meninjau proposalmu semalaman. Dan meminta kami untuk memberikan pendapat spesifik hari ini. Ini sepertinya membuat kami tidak siap. Karena kamu adalah asisten Fang. Seharusnya kamu meminta persetujuannya sebelum mengajukannya. Direktur yang memberikan rencana langsung kepada ketua. Aku tidak mengetahuinya sebelumnya. Ketua. Bagaimana kabarnya? Siapa yang akan memimpin rapat hari ini? Direktur Fang. Setelah membaca salinannya tadi malam, dia punya beberapa ide spesifik. Menurutku, Yesin yang seharusnya memimpin. Nah, karena isu utama hari ini adalah proposal perencanaan dari Direktur Yang dan aku, Direktur yang ada urusan dinas, tidak bisa hadir dalam rapat. Aku akan memimpin diskusi ini atas namanya. Sebelum rapat dimulai, aku ada pengumuman. Mulai hari ini, Yesin akan menjadi asisten presiden. Aku harus bekerja sama dengannya untuk menghidupkan kembali Qiming. Wanita ini benar-benar beruntung. Aku tidak pernah menyangka dia bisa jadi asisten presiden. Aku sudah bekerja keras selama 6 tahun. 6 tahun kerja tapi belum dapat posisi ini. Apa yang terjadi? Kenapa ketua sangat mempercayainya? Dan proposalnya bersama Yang Qinglin. Kalau disetujui ketua, apa artinya? Situasi dan arah Qiming akan dikendalikan oleh dua wanita di masa datang. Apa yang direncanakan ketua? Yang Qinglin adalah direktur keuangan dan administrasi. Seharusnya tidak terlibat dalam produksi dan penjualan. Selain itu, jangan lupa bahwa Qiming akan selalu di tangan keluarga Yang. Siapa ya, Xian? Dia juga bukan keluarga Yang. Maksudmu Yi Xian? Kamu terlalu kejam. Mingzu seafood harganya minimal 2.000 untuk 3 orang. Kamu mau aku mati? Ini hukuman ringan untuk menipumu. Berani-beraninya menyembunyikan berita dariku. Hei, gadis kecil, kamu berdoa ke siapa? Asisten presiden. Hei, aku hampir pingsan. Nggak sampai segitunya. Hei, dengar. Lin Chen hari ini moodnya sangat buruk. Shen Lin juga belum bergerak. Aku nggak tahu ada apa. Akan pergi. Om. Ya, Nona Ruhua sudah masuk ke kantor Mener Lin lagi. Aku tahu. Jangan khawatir. Yesin, laporan penjualan triwulan yang kau tugaskan padaku kemarin lusa. Aku akan segera menyelesaikannya. Dan ini laporan penjualan dari 3 toko. Aku membuatnya sangat detail. Pekerjaan ini tidak mendesak. Serahkan saja padaku di akhir pekan. Ngomong-ngomong, gimana kamu? Kenapa tidak mengambil cuti sehari? Aku baik-baik saja. Yashin. Aku ingin pindah. Berikan aku alasan. Yesin, kau juga orang yang pintar. Mengapa kau mau bersama orang-orang bodoh? Pagi ini, suruh dia membuat laporan triwulan ini untukku. Dia hanya pura-pura tuli dan mengabaikanku. Siapa yang bodoh di sini, Nona ya? Apa yang kau lihat? Apa yang bisa dilihat?
Ada apa? Kiming sepertinya melawanmu, bahkan pintu dan kursi. Benar, Kau juga ingin melawanku? aku tidak berani. Kau adalah putri Kiming. Kau bisa memecat siapapun yang kau mau. Berani aku melawanmu? Baik, bukakan untukku. Si bodoh itu. Kenapa? Hanya karena rumor tentangmu dan Shenlin di perusahaan? Dan Lin Yichen? Bukankah itu alasan yang cukup? Cinta pada dasarnya egois. Aku pikir tidak ada yang salah denganku. Selain itu, kemampuan Shenli. Banyak talenta di pasar tenaga kerja. Kiming sangat kaya. Kiming kaya, jadi dia tidak akan kesulitan mencari yang bagus. Ya, kau benar. Uang bisa membuat kuda betina berjalan. Tapi jangan lupa bahwa hak asasi manusia masih penting di masyarakat modern. Nona Yang, kau harus mengerti ini. Ya Xian, kamu orang baik, Benar. Kamu bisa melakukan apapun padaku di masa depan. Jika aku ada keluhan, aku akan menyajikan teh dan air untukmu besok. Bagaimana menurutmu? Tunggu saja. Sudah berapa lama? Apa maksudmu dengan berbulan-bulan? Jangan lupa aku juga perempuan. Aku punya privasi. Aku tidak harus memberitahumu segalanya. Meskipun kamu baru saja membantuku, tapi itu tidak cukup untuk membuatku berterima kasih padamu. Kamu pikir aku membantumu? Kamu salah. Aku membantu diriku sendiri. Salah satu bawahanku bilang yang lain bodoh. Supervisor macam apa aku ini? Aku tidak akan bertahan lama jika melakukan itu. Jujur saja, menguruhmu untuk menegakkan wibawa. Kamu tidak cukup. Soal yang Ruhua, kemampuannya tidak sebaik kamu. Tapi ini di Kiming. Menggunakannya untuk menegakkan wibawa lebih efektif. Bagaimanapun, aku masih ingin mengatakan padamu, terima kasih. Shenli, tahukah kamu bagaimana keteguhanmu di mata orang lain? Ini konyol. Aku hanya tidak mengerti. Ada begitu banyak perusahaan di dunia. Kenapa kamu bersikeras tinggal di Kiming? Ada begitu banyak pria baik di dunia. Tapi kamu hanya suka Lin Lichen. Tidakkah kamu merasa telah mengubah hidupmu yang baik? Menjadi lelucon paling konyol di dunia? Ya Xian. Bisakah kamu lebih rendah hati? Lihat 3 kelemahan dalam copywriting perusahaanmu. Pertama, Nangong. Yekin. Jangan takut. Aku tidak di sini untuk berbicara denganmu. Aku hanya ingin mendengar apa lagi yang ingin kamu katakan. Kupikir kamu akan meninggalkan Kiming setelah tahun baru. Tapi kamu sama sekali tidak mengerti jerih payahku. Jika ini pilihanmu, maka aku punya pilihanku. Kamu bilang akan memberiku waktu. Aku memberimu waktu.
که تو یکین منجارمو. Apakah putriku sulit diajak bergaul? Nona yang agak keras kepala. Kepribadian macam apa? Kalau diungkapkan dengan baik, itu kepribadian. Tapi kalau tidak, dia tidak punya filter. Dia baru saja datang untuk mengeluh tentangku. Aku datang padamu. Hanya ingin memberitahumu. Jika dia tidak masuk akal padamu, aku bersikap kepadanya. Jika benar-benar tidak tertahankan, telepon saja aku di depannya. Di depan staf, aku masih harus memberinya muka. Bagaimanapun, dia adalah putrimu. Secara pribadi, aku bisa lebih sering mengingatkannya. Setelah rapat hari ini, apakah Li Che bereaksi? Kamu benar. Fang Chengbai baru saja menelepon dan menyatakan ketidakpuasan di telepon. Aku rasa ini juga keinginan Li Che. Bisakah kamu meluangkan waktu untuk berbicara dengan mereka? Bagaimanapun, ini adalah mutasi personel baru. Mereka butuh waktu untuk beradaptasi. Ngomong-ngomong, apakah Shen Li di bawah komandomu? Apa? Ruhua baru saja mengeluh padaku sebentar. Aku marah saat mendengarnya. Bagaimana bisa Li Chen melanggar aturan perusahaan secara terbuka dan jatuh cinta dengan bawahannya? Karena kamu tahu tentang Shen Li, mengapa kamu masih mempercayakan putrimu pada Lin Li Chen? Mengapa aku harus khawatir? Aku menyelamatkan Qiming. Aku telah melindungi kebahagiaan putriku. Bukankah Lin Li Chen hanya mengincar harta dan kekuasaan? Kantor barumu sudah disiapkan. Ada di lantai yang sama denganku. Terima kasih, Ketua. Jangan sungkan padaku. Malam ini aku akan mengajakmu ke klub pribadi. Kamu akan menyukainya. Apa yang dikatakan ketua padamu? Kenapa kamu tidak bertanya pada ketua? Kalian dua pilihan. Kita adalah keluarga. Ketua, jika dia ingin mengatakan, dia akan mengatakannya sejak awal. Jika dia tidak ingin mengatakan, bahkan jika kamu menanyakannya seumur hidup, dia tidak akan mengatakannya. Kamu benar-benar mengenal ketua. Lalu, aku harus memberitahu. Kamu tidak mengenalku. Aku suka orang yang bertanya dengan baik. Aku tidak suka seseorang menyuruhku apa yang harus dikatakan. Kamu, Apa maksudmu? Nona Yang, kamu adalah orang yang pintar. Hanya karena ketua tidak membiarkan orang lain memanggilku. Dan Nona Yang harus tahu bahwa di pikiran ketua, akulah yang bisa berbicara dengannya langsung. Sementara kamu hanya seorang utusan. Jadi, lebih baik kamu belajar menghormatiku mulai sekarang. Dari hari ini, hidupmu akan lebih baik di masa depan. Kamu mengerti? aku sudah menulis surat pengunduran diri ini. Tapi aku tidak menyerahkannya langsung padamu. Aku ingin menyelesaikan semua pekerjaanku saat ini. Aku bersumpah bahwa, bahkan jika aku pergi, aku akan pergi dengan harga diri dan berjalan dengan kepala tegak. Meskipun keputusan ini agak terlambat, itu masih pilihan yang bijak. Kepergianku hari ini tidak berarti aku akan mengakui kekalahan. Tunggu saja. Shen Lin, yang benar-benar menunggu untuk melihat hanya dirimu sendiri. Di dunia ini, selain dirimu sendiri, tidak ada yang layak ditunggu. Yesin, aku juga belajar satu hal di Qiming. Adalah membedakan tawa asli dan senyuman paksa. Dan sekarang kamu sedang memaksakan senyuman.
Sedangkan aku sudah melepaskan beban di hatiku. Meskipun sakit, TAPI menyerah. Tapi menurutku, hal paling sukses dariku adalah tidak peduli apa yang kupikirkan di hatiku. Tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi, selama otot di wajahku masih memiliki kekuatan, aku bisa tersenyum. Shenlin, bisakah kamu? Jujur saja, aku tidak bisa. Tapi aku punya kemampuan belajar yang kuat. Kamu menggangguku, seorang pemula di perusahaan. Apakah kamu merasa ada pencapaian? Aku butuh pekerjaan ini. Hanya dengan menginjakmu. Untuk hidup lebih baik di Qiming. Kenapa kamu merobek kuesionerku? Kamu tahu kuesioner itu akan ketahuan. Kenapa kamu membiarkanku melakukannya? Pernahkah kamu berpikir untuk mengubah lingkungan? Kamu juga ingin aku pergi. Kalian semua ingin aku segera pergi, kan? Seperti yang kamu inginkan. Aku baru saja mengajukan laporan pengunduran diri. Kita dulu teman. Kamu bahkan tidak mendoakanku. Aku senang bahwa ketika aku yang termuda, kamu memberitahuku. Apa hasilnya dengan seseorang yang tidak cocok? Apa hasilnya? Meskipun kalah tidak bisa dihindari, tapi untungnya, aku masih punya masa muda sebagai modal. Jadi apapun yang terjadi, terima kasih. Apa kamu berat hati berpisah? Sudah kubilang berkali-kali. Itu hanya perusahaan. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Shenlin. Itu tidak berdasar. Mungkin tidak sepenuhnya tidak berdasar. Tapi itu tidak penting. Aku tahu tidak ada gunanya mengetahui masa lalumu. Ruhwa. Apakah kamu ingin tahu masa laluku? Milikmu atau milikku? Mau makan siang di mana? Nomor 12.
34. Apakah itu nomor 34? Jah, silakan. Remote control untuk stereo ada di laci. Alat kontrol untuk audiovisual ada di kotak ini. Ini kamar mandi. Air panas tersedia 24 jam sehari. Ada bak mandi pijat di dalamnya. Aziz Nye, Ketua memerintahkan. Saya sudah menyiapkan Audi A6 khusus untukmu. Ini nomor telepon sopirnya. Jika kamu butuh apa-apa, bisa hubungi saya. Nomor telepon rumah saya adalah 003. Oke, terima kasih. Kalau budget saya pergi dulu. Shenlin. Kamu ngapain di sini? Sakit. Flu, H1N1. Lebih baik kamu jangan dekat-dekat. Ribet kalau kamu ketularan. Kamu ngapain? Untuk membuktikan bahwa aku tidak takut ketularan. Hei. Jampun. Ngapa kamu teriak-teriak? Bikin kesal. Kamu tidak flu. Kalau aku flu, bisa-bisa aku duduk di sini sekarang? Aku pasti sudah dikarantina. Apa kamu benar-benar ingin aku kena flu babi? Jampun. Aku bersumpah. Kalau aku benar-benar berharap kamu kena flu babi, aku akan berubah jadi babi seketika. Kamu benar-benar babi yang tidak bisa bicara baik. Siapa yang suruh kamu bersumpah? Meskipun kamu terlihat buruk, tapi kamu masih bisa tersenyum. Kalau kamu bisa tertawa, seharusnya kamu baik-baik saja. Kenapa kamu selalu bilang hal yang sama? Kalau kamu benar-benar tertawa, semuanya akan baik-baik saja. Kenapa kamu selalu bertemu aku saat kamu tidak bahagia? Kenapa kamu di sini? Kakakku tinggal di sini. Kamu sudah bilang padaku. Bagaimana dia? Kondisinya sedikit membaik. Tapi dia masih perlu melanjutkan perawatan. Apa yang salah denganmu? Apa kata dokter? Hanya flu? Lebih baik kamu pergi, supaya tidak menulariku. Aku tidak takut terkena flu. Aku tidak takut flu. Kamu tidak tahu aku sudah mandi dengan disinfektan yang bisa membunuh kuman. Bagaimana kamu bisa jadi begitu pandai bicara dalam 2 bulan? Aku sekarang berbisnis. Aku berurusan dengan pelanggan sepanjang hari. And to War Manowar. Bagaimana aku bisa berbisnis jika tidak bisa bicara dengan baik? Aku berlatih makan anggur tanpa mengeluarkan kulitnya di rumah. Aku tidak mengeluarkan anggur saat makan anggur. Apa aku salah bicara? Hey, Shenli. Perusahangku. Butuh orang untuk makan anggur.
Apa kamu tertarik? Tentu, tidak sestabil di Qiming. Tapi aku akan berusaha maksimal dalam hal perlakuan. Lebih baik dari Qiming. Aku bisa makan anggur. Tapi apa yang bisa kulakukan untukmu? Aku tidak mencapai apa-apa di Qiming. Tapi aku hanya akan menyusahkanmu. Jangan sampai persahabatan kita hancur. Jangan terlalu rendah diri. Ada ratusan orang. Kamu yang pertama dalam ujian untuk melamar ke Qiming. Apa gunanya menjadi yang pertama? Ada jawaban standar dalam ujian. Kamu bisa menghafal atau menebak. Tapi tidak ada jawaban untuk menjadi manusia. Dan tidak ada jawaban standar untuk melakukan sesuatu. Apa yang kamu anggap benar? Orang lain mungkin tidak berpikir begitu. Hal-hal yang kamu anggap salah seringkali ditemukan di mata orang lain. Temukan cara yang benar. Shandy, Mengapa kamu harus mencari cara yang benar? untuk menemukan cara yang benar, Kamu bisa mencari jawaban di dalam hatimu sendiri. bukankah ini terlalu berlebihan? Ambil contoh kakak laki-lakiku. Dia terluka karena Yesin. Di mata orang lain, dia adalah pria sejati. Dan pria sejati. Tapi di mata keluarga kami, Dia mendorong kehidupan seluruh keluarga ke jurang. Mari bicara tentang Yesin. Di mata orang lain, dia merawat kakakku tanpa keluhan. dan penuh kasih sayang. Tapi siapa yang tahu? Karena dia menanggung semua biaya pengobatan. Dia memaksa orang tuanya untuk pindah dari rumah yang mereka tinggali selama 30 tahun. Sekarang mereka tinggal di rumah kecil yang reot. Tanpa pemanas. Di mata dunia, dia menjadi tidak berbakti. Jadi, dalam kekacauan ini, siapa yang benar dan siapa yang salah? Bisakah kita membedakan siapa yang benar dan siapa yang salah? Bagaimana yakin menghadapinya? Jika itu kamu, Seorang pria datang padamu dan mengusulkan untuk putus, dan menyelamatkanmu saat itu juga. Tapi dia menjadi sayuran sebagai akibatnya. dan mungkin tidak akan pernah bangun. Apakah kamu akan mengambil beban ini? Jujur saja, aku rasa aku tidak punya keberanian atau kemampuan. Kemampuan. Apa itu kemampuan? Siapa yang lahir dengan kemampuan? Kemampuan itu dipaksakan. Meskipun Yesin kasar dalam kata-katanya, dia sebenarnya orang yang baik. Sebaliknya, Lin Lichen itu. Kemampuan. Lupakan saja. Tidak baik bergosip di belakang orang. Kamu akan memahaminya perlahan. Hei, tentang yang baru saja aku ceritakan. Apakah kamu ingin mempertimbangkannya? Meskipun perusahaanku kecil, tapi di perusahaan kecil, Kami semua adalah anak muda. kita bisa bekerja sama. Bagaimana menurutmu? Tidak apa-apa. Kamu bisa memikirkannya. Aku akan memberimu waktu seminggu. Jika kamu tidak memutuskan dalam seminggu, ini tidak akan berhasil. Aku tidak punya cukup staf. Baiklah, aku akan memikirkannya. Kemarin, aku menghadiri resepsi berlian yang khusus dipilih untukmu. Terima kasih. Buka. Bagaimana? Kamu suka? Terima kasih, Ketua. Kontraknya belum ditandatangani. Kamu masih punya hak untuk menyesal. Kenapa aku harus menyesal? Seorang pria menemukan wanita yang jauh lebih muda darinya. Ada alasan yang lebih penting daripada kesombongan dan karir. Apa alasannya? Karena tidak mudah terkena Alzheimer. Haha.
Xiaolin, kamu pulang siang tadi? Kamu pergi ke supermarket. Aku takut melihat kotak kertas besar itu. Jadi aku meneleponmu. Kenapa kamu tidak menjawab telepon? Aku tadi sedang keluar urusan. Aku tidak mendengar teleponku berdering. Kenapa kamu membawa semua barang itu pulang? Aku berhenti kerja. Ibu, aku benar-benar ingin secangkir kopi gilingan tanganmu. Baiklah, ibu akan menggilingnya untukmu sekarang. Sudah makan? Ya, tadi aku makan mie dengan cencong. Ah, kamu pergi main mie cencong. Kamu bersemenya. Ibu, jangan khawatir. Tapi lain kali, ingatlah untuk meneleponku. Ibu sudah khawatir sepanjang siang. Maafkan aku. Ibu, suara kamu menggiling kopi sangat enak didengar. Wenjennya harum dan hangat. Rasanya seperti di rumah. Pria itu sudah selesai? Sudah putus, jangan pikirkan dia lagi. Bagaimana kabarnya di rumah sakit? Dokter bilang kondisinya tidak baik. Perlu aku undang ahli dari luar negeri? Tidak, aku sudah berkonsultasi dengan ahli terpercaya. Sekarang kita hanya bisa melakukan perawatan konservatif. Kalau ada masalah keuangan, beritahu aku. Aku rasa untuk saat ini aku bisa menanganinya. Kenapa kau sopan padaku? Kita adalah keluarga. Ngomong-ngomong, aku punya 2 apartemen di kota. Kau bisa pilih satu untuk tinggal. Aku tidak punya kebebasan ini sekarang. Kalau aku tidak ikut denganmu hari ini, aku harus buru-buru ke rumah sakit untuk menemani suamiku. Ketua, aku ada sesuatu ingin dibahas denganmu. Kau menugaskan Ruhwa padaku. Aku ingin dia mengenal bisnis perusahaan dan mendapatkan pelatihan. Tapi aku selalu merasa dia tidak fokus dan tidak melakukan apa-apa. Lebih baik dia langsung masuk ke manajemen. Itu bisa memicu semangat dan tanggung jawabnya. Maksudmu? Jadikan dia wakilin Li Chun. Tidak, aku sarankan dia jadi asisten Fang Chengbai. Dia bisa bertanggung jawab mengkoordinasi urusan internal. Jujur saja, aku tidak begitu yakin dengan Huang Chengbai. Fang Chengbai adalah veteran perusahaan. Dia bekerja dengan baik dan berprestasi. Dan aku tidak menemukan masalah di keuangan. Kenapa kita harus waspada padanya? Yah, firasat. Baik. Karena aku sudah memberimu banyak hal. Kau bisa menanganinya. Ngomong-ngomong, aku akan membawa Li Che pergi. Bawa dia pergi. Ya. Aku akan membawanya kembali ke markas minggu depan. Aku ingin dia memimpin pengembangan produk. Aku mengerti.
aku dan Kinglin akan cepat survei pasar dan konsumen dan menganalisis peluang kategori. Strategi kategori adalah cara terbaik untuk menghidupkan kembali Kiming kita. Namun, aku ingin mengingatkanmu bahwa kamu tidak boleh ceroboh. Begitu kamu menjadi tidak sabar, kamu akan membuat dirimu dalam posisi pasif. Jangan khawatir, dalam hal kepribadian, aku dan Kinglin saling melengkapi. Dia tenang dan penuh pertimbangan. Dan aku akan berdiskusi banyak hal dengannya dengan hati-hati. Main catur denganku setelah makan malam. Oke. Ibu, sejak aku bisa mengingat, kamu selalu menggiling biji kopi setiap ada waktu. Apakah keluarga kita benar-benar bisa minum kopi sebanyak itu? Hah? Kupikir kamu tidak akan pernah menanyakan pertanyaan ini. Apakah karena aku tidak cukup peduli padamu? Xiaoli, meskipun kamu terlihat ceria dan bersemangat di permukaan, tapi ada beberapa hal. Hanya sirang ibu yang tahu. Kamu sudah menjadi anak yang berat hati sejak kecil. Kamu selalu menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri. Dan tidak pernah mengatakannya. Orang tua sering bilang bahwa anak perempuan harus tenang. Tapi sebagai seorang ibu, aku berharap kamu menjadi orang yang bebas khawatir. Ketika sesuatu terjadi, menangislah saja. Dan tidur. Dan lupakan semua masalah sepenuhnya. Perasaan terkumpul sedikit demi sedikit. Terkumpul sedikit demi sedikit di hati. Maka kamu akan memiliki. Ketika melihat ke belakang tiba-tiba, seseorang ada dalam cahaya redup. Tapi lampunya redup. Bahkan dari kejauhan. Menenggiku. Pasti bukan cahayaku sendiri. Apa kamu sedang bicara tentang ayah? Tuangkan aku minuman. Kamu mau mati? Aku tidak akan minum bersamamu. Kalau tidak mau minum denganku, pergi saja. Aku tidak butuh kamu menemaniku. Aku tahu kamu sedih. Gadis kecil itu membuatmu sedih. Lihat dirimu, bodoh sekali. Pergi karya saya bodoh kesel to you. Aku akan memakanmu.
Apakah Xiaoli sudah pulang? Ya, aku mau tidur. Besok aku akan datang dan masak makanan enak untuknya. Aku hanya punya satu anak perempuan. Anak perempuan tidak perlu sukses. Cukup hidup aman dan damai. Dan menikah dengan suami yang tahu merawatnya. Itulah kenyataannya. Tadi malam aku memikirkan sesuatu. Setelah ayah Xiaoli mengalami kecelakaan mobil, kurang dari seminggu kemudian, orang tua murid perempuan yang meninggal bersama ayahnya datang ke rumahnya. Mereka menyebut ayah Xiaoli sebagai penjahat yang menggoda gadis itu. Dan pembenar. Saat itu, aku lari ke sungai sendirian. Aku merasa tidak bisa melanjutkan hidup. Itu adalah akhir. Aku benar-benar ingin melompat ke sungai. Saat itu, jika aku pergi, bagaimana dengan Xiaoqi? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana melewatinya. Orang-orang memang aneh. Waktu akan membuatnya memudar. Hijab. Kita harus belajar melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi hatiku sangat sakit. Aku benar-benar tidak ingin anakku menderita seperti ini. Aku ingin menderita untuknya. Dan sedih untuknya. Ingat, pernahkah kamu berpikir bahwa karena kamu berpikiran terbuka, kamu bisa hidup kuat dan bahagia? Kedermawanan harus diwariskan. Apa kamu setuju?